Adapun tujuan praktikum, yang pertama, mahasiswa memahami prinsip elektroforesis menggunakan gel agar-rose. Yang kedua, mahasiswa memahami tahapan kegiatan untuk menguji data secara kualitatif dengan menggunakan elektroforesis gel agar-rose. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hasil dari elektroforesis untuk melihat dan menguji keberadaan DNA secara kualitatif maupun kuantitatif. Keempat, mahasiswa mampu bekerja menggunakan alat yang digunakan dalam uji DNA menggunakan elektroforesis. Elektroforesis atau elektroforesis gel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan molekul DNA berdasarkan ukuran, bentuk, dan muatan listriknya. Teknik ini sangat penting dalam bidang biologi molekuler, genetika, bioteknologi, serta analisis forensik karena mampu membuat identifikasi fragmen DNA secara lebih akurat. Pada proses elektroforesis, molekul DNA bergerak melalui media gel akibat adanya medan listrik. DNA memiliki muatan negatif karena gugus fosfat pada rantainya, sehingga akan bergerak menuju kutub positif atau anoda ketika arus listrik diberikan. Media yang umum digunakan dalam elektroforesis DNA adalah gel agar-rosa. Gel agar-rosa berfungsi sebagai matriks penyaring yang memungkinkan fragmen DNA dengan ukuran kecil bergerak lebih cepat dibandingkan fragmen berukuran besar. Oleh karena itu, pemisahan DNA dapat terjadi berdasarkan panjang fragmennya. Setelah proses migrasi selesai, pita-pita DNA akan tampak pada gel setelah diberi pewarna tertentu dan diamati menggunakan sinar ultraviolet atau sinar UV. Keberhasilan proses elektroforesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain konsentrasi gel agar-rosa, tegangan listrik, waktu elektroforesis, volume sampel DNA, dan konsentrasi pewarna. Tegangan listrik yang terlalu tinggi dapat menyebabkan panas yang berlebih, sehingga pita DNA menjadi melekung atau menghasilkan smile effect. Sebaliknya, tegangan yang terlalu rendah dapat menyebabkan proses migrasi berlangsung lambat. Pertama, siapkan dan hidupkan neraca analitik untuk menimbang gel agar-rose. Sebelum itu, berikan lapisan bawah pada timbangan neraca beralaskan aluminium foil. Lalu, ambil gel agar-rose menggunakan spatula sebanyak 1 gram. Sediakan larutan buffer TBE dan gelas ukur. Tuangkan larutan buffer TBE ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Setelah itu, tuangkan larutan buffer TBE yang berada di gelas ukur ke dalam Erlenmeyer, lalu ambil gel agar-rose yang berada di atas aluminium foil. Tuangkan ke dalam Erlenmeyer yang berisikan larutan buffer TBE. Setelah itu, tutup menggunakan aluminium foil. Hidupkan hot plate dan letakkan Erlenmeyer tadi ke atas hot plate, lalu hidupkan dengan temperatur 200 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Setelah itu, angkat dan tunggu hingga hangat atau bahkan dingin. Sediakan set elektroforesis yang sudah berisikan cetakan gel agar-rose, dilengkapi dengan sisir yang berfungsi untuk membuat sumuran nantinya. Tuangkan larutan yang berada di Erlenmeyer hingga merata pada cetakan elektroforesis. Setelah itu, gunting parafilm berbentuk persegi menggunakan gunting. Lalu, buka sisi menempel pada parafilm, tempelkan pada meja yang berfungsi sebagai media mixing.
Ambil mikropipet dan tipnya lalu sedot loading die menggunakan mikropipet dengan ukuran 2 mikroliter. Setelah itu, letakkan di atas parafilm. Setelah itu, sediakan isolasi DNA yang dilakukan praktikum kemarin. Karena ingin mengambil sampel, maka tip pada mikropipet diganti. Begitu juga dengan ukurannya. Ambil sampel DNA menggunakan mikropipet ukuran 5 mikroliter, lalu gabungkan dengan loading die yang berada di atas parafilm. Setelah itu, ubah ukuran mikropipet menjadi ukuran 7 mikroliter, lalu mixing campuran DNA dan loading die yang berada di atas parafilm sebanyak 3 kali hingga merata. Buka penutup set elektroforesis, lalu letakkan posisi tip mikropipet lurus berada di atas gel agar rose yang memiliki sumuran. Setelah itu, tancapkan lurus mata tip mikropipet, lalu tekan sebanyak 2 kali agar cairan yang berada di dalam mikropipet keluar. Dan sebanyak 3 kali pencampuran ekstrak DNA dan loading die campurkan di atas parafilm. Setelah itu, lakukan mixing. Lakukan mixing dengan hati-hati agar pada saat proses mixing tidak terdapat adanya rongga udara pada tip mikropipet sehingga mixing dapat berlangsung dengan baik. Hitung barisan sisiran gel agar rose agar mengetahui bagian yang akan ditusuk menggunakan tip mikropipet. Sebelum menusuk sumuran gel agar rose, pastikan mikropipet lurus berada di atas sumuran agar tidak terjadi kesalahan. Setelah semuanya selesai dan ketiga sumuran terisi oleh campuran, maka alirkan arus 50 volt selama 1 jam yang berasal dari power supply. Berikan arus bermuatan negatif bagi sumuran yang telah diisi oleh DNA, sementara sisi yang tidak memiliki sumuran dialirkan arus bermuatan negatif dengan harapan DNA yang bermuatan negatif akan bergerak ke bermuatan positif. Setelah 1 jam berlalu dan dialiri arus 50 volt, putuskan kedua arus pada set elektroforesis dan buka penutup set elektroforesis. Setelah itu, angkat gel agar-rose dan perlu diingat pada saat pengambilan harus menggunakan sarung tangan yang safety dan aman. Angkat gel agar-rose ke dalam UV transilluminatory menggunakan sarung tangan, lalu tutup UV transilluminatory. Lalu setting pada sistem UV transilluminatory agar ketika dilihat dari atas dan alat bantu seperti kamera handphone, dapat kita lihat pada gel agar-rose terdapat kotak-kotak biru terang, yang dimana kotak biru terang itu menandakan adanya DNA atau RNA dari hasil fluoresensi. Halo semuanya, you know where you are. Halo semuanya, you know where you are. Jadi dia ingin belajar. Jadi dia kok keluarga.